Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rahmat Iskandar. Di pertemuan ini saya akan sharing mengenai insya Allah tematis mengenai eh, membuat program menjadi programmer dengan bahasa pemrograman Python ya. Jadi sedikit saya memberikan mungkin eh, disclaimer ya. Jadi sebenarnya dulu kita akan menyediakan di platform DigiSign ID, ini startup yang kita bangun bersama tim. Eh, Cuma qadarullah masya memang tidak berlanjut. Eh, ini dulunya ada di versi web ya, di DigiSign.id dan versi apps ya. Nah, jadi sebagai gantinya saya akan insya Allah berniat untuk menyebarkan ilmu buat sahabat-sahabat sekalian di dunia digital ya. Mungkin ada adik-adik kelas yang mungkin tingkat SMA yang SMK informatika, mungkin ada adik kuliah atau misalkan ya kalau para programmer mungkin lebih ke sharing ya. Cuma intinya tetap ini sebagai dulu mungkin ada video yang belum tertamatkan, jadi tetap saya tampilkan ini dari bagian DigiScience.id. Dulu satu hibah startup yang didanai dari program Telkom University. Oke, perkenalkan nama saya adalah Mati Standar. Jadi saya pun selaku dosen tetap di Telkom University. Jadi pertama di pertemuan ini kita akan membuat program dengan konsep runtunan di Python programming atau menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Oke, jadi eh, konsepnya di sini saya akan menjelaskan secara snapshot, kemudian kita akan coba untuk live coding. Jadi saya akan lakukan dari coding sehingga nanti adik-adik yang belajar baik mahasiswa ataupun mungkin yang di tingkat SMU yang atau SMK yang mungkin jurusan teknik komputer jaringan atau RPL atau misalkan di SMA sekarang atau di SMP saya kira banyak adik-adik yang sudah tertarik ke dunia programming ya. Itu bisa nanti dicobakan ya. Oke. Nah, di pertemuan ini saya karena pertemuannya ingin tematis dari awal, jadi nanti akan dijelaskan mulai dari peruntunan, mulai dari nanti selection, looping, array, kemudian membuat konsep opennya, kelas inheritance dan lain sebagainya. Kemudian kita sampai membuat project machine learning ini yang dipakai oleh teknologi kekinian yaitu menggunakan AI atau artificial intelligence. Mungkin nanti kita akan menggunakan machine learning sebagai bagian dari artificial intelligence, di mana nanti eh, konsep machine learning akan banyak dipakai menggunakan bahasa pemrograman Python yang nanti ini buat berguna bukan hanya eh, programmer, tetapi saya kira ini banyak dipakai oleh penelitian di tingkat S2 atau S3 yang berhubungan dengan bidang komputer atau yang lainnya. Nah, di pertemuan awal ini saya ingin sharing buat adik-adik dari dasar ya sedikit ya. Jadi yang belum paham bahasa programan, kita akan kenali dulu sih apa itu tipe data itu ya. Nah, tipe data ini istilahnya itu adalah basicnya. Jadi kalau nanti ke depannya kita tidak tahu tipe data, nah nanti kita akan repot ini ya. Nah, mungkin kalau teman-teman mau belajar nyetir mobil itu paling tidak tahu dulu tuh ya apa sih yang mana setir, yang mana pedal gas, yang mana katakanlah rem tangan, yang mana katakanlah membuka untuk kap mobil, membuka untuk kap bensin gitu ya. Itu harus tahu karena itu kan dasar. Sama di dalam programming juga seperti itu ya. Oke, yang pertama ini ada yang disebut dengan tipe dasar. Jadi di Python itu cukup banyak ya. Ada tipe dasar, kemudian ada tipe koleksi atau collection, kemudian nanti ada yang disebut dengan tipe data khusus. Nah, kita mulai dari tipe dasar. Pertama ada yang disebut dengan tipe yang disebut bilangan bulat. Oke, saya geserkan dulu ini seperti ini ya. Oke, jadi di Python ada yang disebut dengan in ya. In itu adalah tipe bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu kalau di dalam pemrograman ya sebenarnya di dalam kehidupan kita di matematik juga sama kan ya. Ini adalah bisa bilangan baik positif maupun negatif tanpa tanda desimal ya. Contohnya misalkan kita deklarasikan misalkan ini kalau contoh di Java nih ya teman-teman ya. In X 33.
di C++ sama di di C sama gitu ya. Kita deklarasikan variabelnya. Kemudian in y min 23. Nah, tetapi kalau di Python sebenarnya kita tidak perlu mendeklarasikan nama variabelnya, itu langsung dikenal. Itu yang disebut dengan dynamically type ya. Jadi eh, lebih langsung dikenali oleh si bahasa pemrograman Python-nya. Jadi kita kalau deklarasikan bisa langsung X sama dengan 33, Y sama dengan min 23 gitu di Python ya. Kemudian ada yang disebut dengan plotting. Nah, plotting ini teman-teman itu adalah bilangan yang tipenya desimal. Desimal itu kan ada komanya ya. Nah, jadi atau floating point, misalkan contohnya di sini 25,5 itu ya. Misalkan double IPK 3,33 kalau kita buat di Java itu. Kalau kita mau di Python nggak usah pakai double, langsung aja IPK 3,3. Nanti kita ingin tahu nilai yang kita gunakan, kita bisa cari aja, tentukan variabel kita itu tipenya apa. Itu bisa jadi float, bisa mungkin jadi double gitu ya. Yang kemudian string. String ini adalah kumpulan dari data karakter yang berbentuk teks diapit dengan tanda petik tunggal ataupun ganda di Python ya. Contohnya misalkan machine learning, ini yang di dalam petik ganda, kemudian Python programming gitu ya. Kemudian ada Boolean, kemudian itu tipe data logika hanya true dan false ya. Kita tulis true saja atau false. Kemudian kompleks itu ya. Ini bilangan kompleks dengan bagian real eh, dan imajiner. Tulisnya misalkan seperti ini nih. Misalkan A plus 8J, nah, misalkan min 4J gitu ya. Itu adalah tipe data dasar. Nah, ini sebenarnya penting supaya nanti teman-teman kalau di dalam selanjutnya paham tadi itu konsep dasar. Seperti yang tadi saya analogikan dengan ketika seseorang akan belajar mobil, ya paling tidak dia tahu yang dasar-dasarnya tadi gitu ya. Jadi oh tahu ini adalah pedal, oh ini adalah setir, ini adalah kopling, ini adalah apa pembuka pembuka kap gitu ya. Nah, kemudian di Python itu ada yang dikenal juga dengan tipe data koleksi atau collection ya teman-teman. Ini adalah contohnya ada list. Nah, list ini adalah koleksi yang dapat diubah atau mutable dan diindeks. Nah, ini dapat menyimpan berbagai tipe data. Ini ditulis menggunakan tanda kurung siku. Jadi sebenarnya kalau konsepnya array itu di Python itu bisa diwakili dengan list, tuple, eh, kemudian set, dictionary itu hampir-hampir sama ya. Jadi contoh yang kita deklarasikan di sini misalkan 3, 5, 7 ya. Kalau karakter ya diapit tanda petik tadi ya sudah saya jelaskan bisa petik tunggal atau petik ganda. Kemudian ada yang disebut dengan tuple. Tuple ini mirip dengan list, tetapi sifatnya tidak dapat diubah atau immutable itu ya. Nah ini ditulis menggunakan tanda kurung. Ini tanda kurung yang di dalamnya nih teman-teman. Contohnya 2, 4, 6, misalkan X, Y, Z. Nah, ini adalah eh, tuple. Jadi kalau tadi list bentuknya dalam kurung siku ya. Ada yang disebut juga dengan set gitu ya. Ini koleksi tak berurutan yang unik gitu ya. Tidak ada elemen duplikat. Nah ini ditulis menggunakan tanda kurung kurawal. Jadi contohnya di sini misalkan ini 1, 3, 5 ini dalam kurung kurawal ya. Misalkan X, Y, Z gitu ya. Jadi kalau kita lihat perhatikan aja di sini. Kalau pakai kurung kurawal berarti adalah set. Kalau pakai tanda petik siku itu adalah berarti list. Kalau misalnya pakai tanda kurung biasa, buka dan tutup itu adalah tuple. Benar ada juga dictionary ya. Ini koleksi pasangan kunci nilai. Jadi key value pairs ya. Ini yang tidak berurutan. Ini ditulis dengan tanda kurung kurawal. Jadi sama-sama tadi dengan set ya, teman-teman. Nah, dengan pasangan kunci nanti dipisahkan oleh titik dua. Misalkan contoh di sini nih. Ini contoh dictionary. Pertama kita kurawal dulu. Dalam tanda petik nama titik dua. Misalkan Asep, koma, usia misalkan 33. Nah, itu pemahaman dari tipe data tadi yang biasa dan tipe data koleksi. Satu lagi, ada yang disebut dengan tipe data khusus ya. Di Python ini ada tipe datanya adalah non-type atau non, ini menunjukkan keadaan nilai atau objek kosong. Nah, kemudian ada range, ini digunakan untuk menghasilkan urutan angka. Misalkan contohnya, dari ini typo ya, rank 0 sampai 100, ini dibuatkan angka dari rank 0 sampai 100. Kemudian ada bytes, urutan bytes, data biner yang tidak dapat diubah, misalkan ya B, hello gitu ya. Kemudian ada byte array gitu ya.
Ya, urutan byte yang dapat diubah. Contohnya byte array B hello gitu ya. Nah, itu tadi ya teman-teman kita perkenalan sedikit ke tipe data dasar. Kemudian di dalam programan pun teman-teman kita harus paham ada yang disebut dengan tadi tipe data. Itu artinya suatu tipe data yang memang diizinkan oleh suatu bahasa programan. Nah, kita harus pahami bahwa ini tipe data di Python. Jadi eh, karena sebenarnya tipe datanya grupnya C ya, dulu itu ada bahasa C, kemudian C++, Java, Python yang termudahnya ke sini, kemudian bahasa R juga hampir mirip sama, itu kurang lebih tidak jauh beda, hampir sejenis ya. Hanya kalau yang dulunya udah terbiasa ngoding pakai C++, pakai Java, Python, jadi lebih mudah gitu ya. Apalagi tidak disyariatkan tadi dengan banyaknya deklarasi ya. Nah, kemudian kita kenal juga ada yang disebut dengan variabel. Nah, kita kenal dulu teman-teman. Dalam pemrograman itu kan ada variabel itu adalah berubah. Jadi misalkan kalau kita ngetik, misalkan variabel varnya adalah kita deklarasikan misalkan hitung. Itu terus hitung kan lumayan. Hitung, hitung. Nah, itu 6 karakter ya, panjang. Misalkan kita deklarasikan aja hit, misalkan hit sama dengan eh, 20 gitu ya. Itu artinya kita deklarasikan hit itu adalah variabel. Bisa kita ganti. Nah, ada yang disebut dengan konstanta. Kalau konstanta itu nilainya tetap ya. Nah, kalau contoh sebelumnya misalkan menggunakan Java, ini kita deklarasikan di depannya Java, C++, C gitu ya. Di depannya ini menggunakan ini. Jadi misalkan in nama variabel nilai awal. Misalkan plot nama variabel sama dengan nilai awal itu. Nah, oke itu di itu langsung aja. Nama variabel sama dengan nilai awal itu ya. Nama variabel nilai awal, koma nama variabel 2 nilai awal dan selanjutnya gitu ya. Contohnya misalkan nih, data in char data itu ya. Ini apa gitu. Nah, kita deklarasikan nanti dengan assignment nilainya gitu ya. Nah, kita kenal dulu penamaan sebuah variabel dalam Python ini harus memenuhi aturan sebagai berikut. Ya, secara general hampir sama dengan setiap bahasa pemrograman yang lain. Pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore. Ini contoh yang benar nih. Nami, koma gitu ya. Underscore kata. Ini berarti benar. Contoh yang salah berarti satu kata. Nah, tadi kan nama variabel diawali dengan huruf atau underscore. Jadi nggak boleh angka dulu itu ya. Meskipun angka diizinkan itu ya. Nah, kemudian plus nilai itu ya. Ini tidak boleh menggunakan karakter khusus. Kemudian nama variabel hanya boleh mengandung huruf, kemudian angka dan underscore. Contoh yang benar nih, misalkan data underscore 3, kemudian angka 2 itu ya. Nah, contoh yang salah misalkan data plus angka. Ini ada karakter khusus ya. Nilai dolar. Dolar ini karakter khusus ya. Nah, kemudian nama variabel bersifat case sensitif. Contohnya adalah angka, angka, kemudian angka ini boleh karena kan beda. Jadi grupnya Python, Java, C++, C itu adalah case sensitif. Jadi angka kecil dan angka besar itu beda. Dua variabel yang berbeda itu ya. Kalau di bahasa Pascal, ini dia dianggap sama karena dia tidak case sensitif. Jadi misalkan ditulis mau angka kecil atau angka besar atau type salah itu dianggap variabel yang sama. Kemudian tidak boleh menggunakan reserved words, yang biasanya udah standar ya, kata cadakan yang berlaku di dalam suatu programming. Jadi kalau misalkan kalau di Python itu ada, kalau kita di struktur dasar algoritmanya ada for, ada while, ada in, kemudian ada kelas, yang lain, pokoknya semua kata yang sudah dideklarasikan di dalam bahasa programan itu sendiri. Nah, kita akan memasuki secara otomatis di pertemuan ini saya ingin menjelaskan di dalam algoritma dan pemrograman itu ada tiga struktur dasar algoritma. Yang pertama adalah rutunan atau sequence, yang kedua selection, yang ketiga adalah looping. Nah, paling tidak kalau kita belajar programming pasti dasarnya harus bisa ini nih. Jadi kalau rutunan itu adalah suatu instruksi yang dilakukan secara berurut. Misalkan kita lakukan instruksi satu dilakukan seperti itu sebelum instruksi dua. Instruksi tiga dilakukan kalau instruksi dua sudah dilakukan, gitu ya. Kemudian instruksi empat dilakukan sesudah instruksi tiga. Instruksi empat dilakukan sebelum instruksi yang kelima, gitu ya. Jadi rutunan, gitu ya. Banyak sekali serta algoritma runtunan sebenarnya di dalam kehidupan nyata itu.
misalkan dari mulai algoritma sehari-hari, tetapi di pertemuan ini saya akan memberikan contoh langsung kita dalam konsep matematika ya. Misalkan kita akan menghitung rumus luas segitiga. Luas segitiga ini kan ada alas, ada tinggi ya. Nah, kita kenal di sini luas segitiga itu kan alas kali tinggi per dua atau luasnya setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah, kalau kita deklarasikan A dan T, ini adalah disebut dengan variabel yang tadi sudah kita bahas ya. Biar kita tidak tulis semuanya alas tinggi gitu ya. Di contoh yang kedua, nanti kita akan menghitung rumus jajaran genjang ya. Kita akan menghitung luas dan kelilingnya. Nah, di pertemuan ini saya akan langsung dengan teman-teman itu akan langsung direct coding juga, jadi biar teman-teman nanti bisa mencobakan ya. Jadi saya tulisin di sini let's code at Python. Oke. Nah, teman-teman untuk di coding ini saya akan menggunakan namanya Anaconda Navigator. Silakan teman-teman yang belum install dulu ya. Jadi kenapa saya lebih senang menggunakan Anaconda Navigator? Sebenarnya kan kita ngoding di Python banyak bisa menggunakan PyCharm, bisa menggunakan Google Colabs atau yang lainnya. Nah ini sebenarnya di sini banyak sekali apa ya hal yang nanti bisa kita gunakan. Misalkan saya pakai untuk penelitian di kami di machine learning ya di eh, S3 di Dokter Ilmu Komputer di IPB University. Jadi oke saya udah menggunakan Anaconda Navigator. Jadi tampilannya seperti ini kalau udah launching ya teman-teman ya. Untuk yang pertama kali ini kan banyak sekali ada data spell, ada CMD Exceprom, ada Jupyter Lab, Jupyter Notebook, ada Visual Studio Code. Ini bisa banyak kita pakai kalau kita melakukan coding juga ada Spider. eh, ini banyak sekali ada Orange Python. Ya, ada Art Studio juga itu ya. Nah, nanti ini yang kita gunakan. Silahkan kalau udah ada diklik launch ya atau ditampilkan. Ini kebetulan saya sudah tampilkan. Jadi di sini saya sudah menampilkan teman-teman di sini ada eh, sebentar saya benar harus geserkan nih. Eh, saya geserkan dulu. Nah, jadi ketika tampil itu dia akan tampil seperti ini teman-teman ya. Tampil ke sini ya. Nah, di sini nanti kita pertama klik dulu ini teman-teman, klik new. Jadi kalau mau buat folder dulu untuk yang baru. Misalkan di sini buat folder ya, kalau udah ada langsung aja Python 3. Nah, saya sudah buat di sini. Nah, si eh, Python ini kan sifatnya menjalankannya interpreter, jadi satu codingan dijalankan eksekusi langsung. Jadi kalau ada kesalahan memang keuntungannya kita bisa langsung langsung kebaca gitu ya. Nah, di sini saya ingin ngoding langsung dengan teman-teman ya. Jadi saya sudah membuat juga codingannya, tetapi saya buat di Notepad++. Sebentar. Ini saya ingin bagi dua saja supaya ke teman-teman nanti bisa dicobakan juga ya. Jadi cara belajar programannya yang baik itu memang eh, kita harus eh, ngoding secara langsung teman-teman. Jadi ini sedikit nasihat, meskipun di zaman sekarang ada generatif AI, ada ChatGPT, ada Microsoft Bing, ada Gemini Google. Itu saran saya untuk pembelajar itu jadikan itu mereka sebagai teman saja. Anggaplah bahwa kita itu punya teman yang jenius yang bisa diminta tolong kapanpun. Tetapi kan seorang pembelajar itu tidak boleh kita bergantung terus ke orang gitu ya. Nah kalau teman-teman nanti masuk di perusahaan, misalkan bekerja di BUMN atau di ASN atau di kementerian atau apapun itu ada tesnya. Jadi kalau hanya menggunakan instan tadi ya teman-teman pasti akan kerepotan itu. Ya, ini sedikit nasihat sebelum kita mulai coding ya. Karena saya pun pernah pertama kali saya jadi dosen itu karena saya dosen informatika, tes bikin program gitu. Jadi artinya memang di lab tuh hampir 1 jam lebih coding gitu ya. Setidaknya kita tahu beberapa script. Jadi kalaupun misalkan tidak terlalu betul semua, kalau kita sudah paham kan kita bisa jelaskan. Jadi paling tidak kita bisa error handling atau yang lainnya itu. Jadi artinya saat itu alhamdulillah jalannya mungkin udah takdir rezekinya diterima sampai sekarang menjadi dosen di Telkom University ya. Sebelumnya untuk awal-awal sebelum Telkom University memang saya
Tesnya seperti itu ya untuk tes-tes awal ya. Oke, kita akan langsung coding kan. Jadi misalkan di sini saya langsung ketikkan saja di sini teman-teman ya. Print ya. Mungkin kalau kurang besar saya gedein dulu. Oke. Nah, print. Jadi sebenarnya ini scriptnya udah ada nih. Saya sudah membuatkan codingnya. Bisa nggak dikopikan? Bisa. Tetapi itu bukan cara belajar yang bagus ya di programan itu. Jadi ketikkan aja teman-teman seperti dari awal. Misalkan menghitung luas segitiga. Nah, kemudian ini boleh boleh dipindahkan, mau mendapatkan tekan klik saja tambah selnya. Kalau mau dipindahkan ke sini nanti tekan aja di sini ya. Sebelumnya adalah Control Enter. Jadi dia itu akan supaya ngebaca dari sel sebelumnya itu nyambung ke sel berikutnya gitu teman-teman ya. Atau cara yang kedua, misalkan saya ingin langsung di sini ya nggak apa-apa juga. Misalkan saya buat nih ala sama dengan plot gitu ya. Input, ini misalkan misalkan nilai alas gitu ya. Nah, kemudian di Python itu tidak diakhiri dengan titik koma. Beda dengan di Java ya. Java masih menggunakan titik koma. Nah, kemudian tadi ting, ini sengaja aja biar pengenalan ke teman-teman. Jadi variabel itu kan bisa dipersingkat di mana kita saja mau A, mau AT boleh itu ya. Nah, contohnya di sini ada tadi ala, ini ada ting. Input ini maksudnya untuk apa? Input ini supaya kita nanti ada masukan boxnya. Jadi kalau tidak nanti akan tampil di konsol ya. Nah, masukkan nilai tinggi itu ya. Nah, kemudian kalau udah, nah di sini slash untuk komentar. Jadi misalkan kita perintahnya nih hitung luas. Ini adalah untuk masukkan rumusnya. Berarti luas sama dengan tadi ala rumusnya gimana? Rumus ketiga itu. Sorry, setengah ala sekali tinggi ya. Di ini salah. Boleh berarti kayak gini nih. Ala kali tinggi gitu ya. eh, per 2. Itu kan konsep matematik itu kan. Setengah salah tinggi kan sama dengan 0,5 ya. Atau ala kali tinggi per 2. Kita coba nanti kalau ada error ya kita ulangi lagi. Nggak apa-apa kalau dalam coding error itu biasa teman-teman. Kemudian tampilkan hasilnya. Misalkan print eh, slash n itu ini bawaan dari bahasa C sebelumnya sebenarnya. Karena eh, Python kan C berikutnya dipermudah jadi C++. C++ dipermudah jadi Java. Java dipermudah jadi Python gitu ya. Misalkan ini hasil perhitungan. Kemudian print oh, F ini untuk tipe yang plot tadi ya. Luas segitiga. Nah, untuk mengambil dari memori yang perhitungannya kita pakai urawal di sini. Luas tuh ya. Kemudian, oke, sorry. Ini ada tanda petik. Ada lagi dengan tanda petik. Petiknya ganda ya. Kalau di sini ada satu, di sini satu itu ya. Nah, kemudian print, sorry, F, kemudian luas. Oh, sorry, satu saja ya. Satu saja. Tadinya kan saya mau hitung kelilingnya. Jadi ini nggak perlu teman-teman ya. Ini nggak perlu. Kan luas sudah kita hitung ya. Ini bisa kita hapus. Nah, di sini kita bisa cobakan dulu teman-teman. Bener nggak scriptnya ya? Ini caranya bisa klik button run atau diklik Control Enter dari keyboard. Nah, ini berarti tidak ada error ya. Kalau ada error, dia akan ditunjukkan salahnya apa gitu. Nah, kita koreksi dulu. Masukkan nilai, misalkan 6, enter lagi. Masukkan nilai 2 itu ya. Nah, ini kan yang masukkan kita nih, user. Nah, kita yang komputer yang ngitungnya. Jadi dia akan ngitung nilai luas segitiga itu berapa. Setengah kali alas kali tinggi. Jadi artinya 12 bagi 2 hasilnya 6,0. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi eh, tidak terlalu rumit ya di Python ini. Dan alhamdulillah berarti kita ya teman-teman udah bisa membuat program dasar dengan konsep penutunan menggunakan Python. Nah, kita bisa save di sini. Eh, Oke, kita bisa di save di sini. Misalkan namanya adalah program hit
luas SGT gitu ya, hitung luas segitiga, linem. Oke, berarti ini udah kita simpan ya. Nah, itu adalah cara yang pertama, teman-teman ya. Nah, eh, mudah ya, mudah. Jadi sebenarnya kalau program yang sulit seperti membuat program mungkin eh, penggajian atau apa yang data-data besar itu sebenarnya kan dasarnya dari program yang kecil-kecil itu dia dipecah menjadi modul-modul itu ya. Jadi teman-teman nanti belajar secara sabar dan istiqomah ya. Jadi nanti insya Allah bisa menjadi seorang programmer yang eh, capable ya. Nah, berikutnya kita akan buat lagi. Caranya klik file, new, notebook ya. Nah, kita akan membuat untuk menghitung tadi luas dan keliling eh, apa jajaran genjang. Menghitung luas dan keliling jajaran genjang. Oke, kita akan buat di sini. Siapapun sudah membuat skripnya biar lebih cepat. Jadi tetapi sebagai contoh bersama teman-teman, saya akan codingkan bareng dengan teman-teman. Biar teman-teman pun nanti ngoding bareng. Jadi jangan sampai tadi eh, eh, kalau misalkan mencari di internet tuh ada script langsung masukkan gitu. Misalkan nyari di Google, nyari di apa itu ya. Eh, dapat ketemu di blog orang, dapat di komunitas, langsung dapat skripnya, langsung masukkan ke Jupyter Notebook di Anaconda Navigator, eksekusi itu ya. Nanti pemahamannya teman-teman akan mohon maaf jadi kurang gitu. Jadi saya pun coding sendiri gitu. Jadi biar sekaligus mengingat-ingat dan nanti kita pun semakin paham. Nanti akan refleks juga, biasanya kita menemukan errornya apa ini, kita jadi paham, oh ini. Oh ini ternyata saya ada tanda petik tapi tidak di akhir tanda petik akhir gitu ya. Oh ini. Tapi kalau misalkan hanya copy paste itu sudah belajar yang baik ya teman-teman ya. Meskipun tadi udah kita buat lagi dari awal. Print misalkan tadi ya eh, akan menghitung luas dan keliling jajaran genjang. Nah, kalau konsepnya ini kan udah kita pahami di matematika SD mungkin dari mulai kelas 4 SMP ya, SMA ya. Tapi sekarang kita udah mulai belajar coding ya, itu pakai komputer. Kemudian di sini kita tadi ya, kita masukkan nih, mulai deklarasikan variabelnya. Misalkan saya ingin deklarasikan P saja, boleh nggak? Kita ingin beda dari yang sini. Boleh, asal konsisten ya teman-teman ya. Misalkan saya tadi P, nah P-nya sendiri harus konsisten. Apakah mau P-nya kecil atau P-nya besar? Ingat Python tadi adalah case sensitif. Misalkan saya buat P-nya kecil itu ya. P sama dengan float. Tadi kita masukkan input. Kita pakai input yang kayak tadi ya. Kemudian masukkan nilai panjang. Akhirnya lagi tanda petik ya. Lihat ada tanda petik ya. Kemudian lebar misalkan L. Float input. Kemudian eh, masukkan nilai eh, lebar. Oke. Baru ketiknya udah ya. Oke. Kita hitung luas di sini. Hitung luas JG. Sehingga jajaran genjang ya. Di sini luas. Boleh luas atau misalkan mau disingkat jadi LU aja lah gitu ya. LU sama dengan berarti P kali lebar. Ini apa sama dengan persegi panjang ya. Kalau rumusnya jajaran genjang. Sorry. P kali L. Kemudian di bawahnya kita buat lagi. Hitung eh, keliling jajaran genjang. Nah, ini rumusnya adalah misalkan kita deklarasikan call gitu ya. Call sama dengan 2 kali eh, panjang eh, tambah lebar. Berarti 2 kali P tambah L itu ya. Nah, kita tampilkan hasil. Kita tampilkan hasil. Kita misalkan bikin
Ya sekedar judul lah di atasnya, berarti kayak tadi ya. Misalkan backslash n, ini katakanlah hasil perhitungan, perhitungan. Kemudian print, tadi kita buat berarti F itu perbedaannya plot ya. Luas jajaran jenjang adalah, misalkan gitu ya, bisa titik dua atau sama dengan. Kemudian pakainya apa? Kurawal ya, LU tadi ya, luas kita deklarasikan LU. Akhir petik ganda lagi. Nah ini kan nih, kalau bawaannya jadi dua, kita hapus satu teman-teman. Pokoknya ini selalu seimbang ya. Kalau di sini ada satu, LU dengan satu. Kemudian print F, karena dia tipenya plot ya. Sorry, keliling, keliling, jajaran jenjang adalah, berarti kita pakai Kurawa lagi, call ya. Oke, oke ya. Ini udah ya. Nah ini adalah kita udah beres coding kan. Kita akan coba langsung running. Saya coba klik button run. Nah ini berarti betul ya. Kalau ada salah gimana? Kalau ada salah ya dia akan tunjukkan. Misalkan kita buat scriptnya salah ya. Saya pakai titik dua sama dengan ya. Bisa enggak ya? Kalau kita cek. Nah, ini salah nih. Oh, sorry, ini ada ke bawah harusnya nih. Ketutupan. Karena titik dua sama dengan itu untuk bawaan kalau kita menggunakan bahasa Pascal. Jadi kalau kita menggunakan di Python itu cukup menggunakan sama dengan saja. Oke, oke, sorry. Coba saya tambahkan di style baru. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, ini scriptnya sudah betul. Misalkan saya buat di ini yang baru, di cell yang baru. Ah, Nah, sekarang kita masukkan dengan tadi ya, yang tadi ya. Masukkan nilai panjang, misalkan ngarang aja. Panjangnya misalkan 4, kemudian eh, masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar. Nah, sebetulnya kita kurang input ya, teman-teman ya. Sorry, kalau kalau kurang kita harus tambahkan lagi. Masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar. Ini harusnya tampil nih, nilai lebarnya belum tampil nih. Bentar, masukkan nilai panjang, kita udah masukkan 4. Masukkan nilai lebar, misalkan tadi panjangnya 4, lebarnya katakanlah ngarang saja 3 ya. 3. Nah, maka eh, perhitungannya adalah eh, nilai panjang 4, nilai lebar 3. Jadi luas rangkaian yang tersebut adalah eh, luas itu kan 4 kali 3, panjang kali lebar 12. Nah, kalau tadi rumusnya keliling itu kan 2P tambah L. Jadi 2 dikali 4 tambah 3 berapa? 4 tambah 3 ditambahkan. Meskipun dia operatornya tambah, ini kan kali. Tetapi kalau di dalam kurung, ingat teman-teman ya, konsep matematik ya, yang diutamakan itu adalah yang dalam kurung, kemudian perkalian, pembagian, baru yang di bawahnya tambah, kurang gitu ya. Nah, jadi ini 4 tambah 3 7, kemudian 2 kali 7 14. Jadi hasilnya adalah betul ya. Oke teman-teman, sampai di sini. Semoga menjadi paham. Kita save lagi nama filenya, misalkan log it, katakanlah L K Jagen gitu ya, jalan gajah. Ya. Silakan kalau nama filenya gimana teman-teman mau save-nya apa, tetapi jangan terlalu panjang kayak tadi ya.
biar kita lebih paham. Oke, saya kira itu teman-teman mudah ya untuk pertemuan awal ini. Jadi selanjutnya nanti kita akan bahas juga untuk konsep yang lainnya. Karena tadi kan konsepnya kita masih belajar di runtunan ini. Tetapi konsep runtunan banyak nanti bisa kayak contohnya kayak ini ya menghitung itu kan datanya yang disebut runtunan itu adalah terurut atau tematis ya. Ini contoh di sini tadi ya. Contoh di sini di script codingan ini kita harus terurut. Pertama memasukkan dulu nilai panjang, yang kedua memasukkan nilai lebar. Atau kalau kebalik ini sih nggak masalah. Pertama masukkan nilai lebar, kedua nilai panjang. Ini masih masih sesuai. Kemudian kita masukkan rumus itu ya. Kemudian masukkan rumus, kemudian tampilkan hasil itu ya. Ini langkahnya jangan ketukar. Kalau misalkan kita pertama adalah masukkan rumus dulu di awal, kemudian datanya tadi tidak deklarasikan, tidak dikenalkan dulu nilai panjangnya berapa, lebarnya berapa di sini, itu bukan konsep peruntunan. Berarti kita salah, si programnya salah mendefinisikan langkah-langkahnya, algoritmanya ya. Itu tadi yang disebut dengan konsep peruntunan ya. Nah, kalau nanti di dalam konsepnya selection, itu boleh loncat. Misalkan ini menggunakan if dari sini, langkah satunya misalkan ada 10 itu dari satu boleh loncat sampai 7. Misalkan kita hitung nih, if bilangan habis dibagi dua, maka tampilkan ini gitu ya. If bilangan eh, tidak habis bagi dua, tampilkan ini. Maka dia itu berdasarkan pemilihan penyeleksiannya. Oke, saya kira itu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan tetap semangat terutama buat adik-adik yang lagi belajar ya belajar programming baik di adik-adik mahasiswa adik-adik mungkin semakin awas semakin bagus sebenarnya adik-adik yang masih di tingkat SMA SMP itu ya karena itu lagi cerdas-cerdasnya jadi kalau mereka belajar Quran aja kan hafalan itu cepat nangkapnya itu apalagi kalau belajar ini juga sama gitu ya jadi jangan harus nunggu dulu pas kuliah enggak jadi banyak beberapa rekan saya yang di company itu memang dari kecilnya udah senang belajar programming. Jadi ketika dia di kuliah itu udah tambah mahir dan masa waktu berkolom sebelum lulus sudah pada kerja ya bisa di dunia IT lebih lebih mudah itu ya. Oke, saya kira itu. Mohon maaf jika ada kesilapan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.